kaki bersama, menuju puncak melihat semua. Janjiku di bulan Juni, bersamamu hingga kini. Naik-naik ke puncak gunung, bersama teman cerita pendakian. Hai geng, selamat datang di teman cerita pendakian. Dalam rangka bulan janji Juni nih akan lebih banyak teman cerita ya geng, sampai kalian liar, mual, muntah, gumoh, ketakutan, sampai kesurupan deh. Jadi buat kalian suka cerita-cerita horor, apalagi kalau khususnya ini pendakian ya, dimana cerita-cerita ini tuh pengalaman dari teman-teman semua yang udah ngirimin email, langsung aja klik subscribe di bawah kalau suka. Nah, cerita pendakian kali ini tuh datang dari teman kita bernama Riani yang punya suami namanya Colby. Waktu itu mereka naik ke Gunung Gede bersama teman-teman dari suaminya tersebut, ada namanya Dani, Anja, sama Faiz. Jadi memang kalau suaminya itu lumayan rutin ya naik gunung, dan Riani pun asalnya atau awalnya juga naik gunung. Mereka berdua ketemunya karena satu komunitas. Namun semenjak kerja nih, Riani yang berprofesi sebagai karyawan kantoran begitu ya, sibuk dengan kerjaannya. Jadinya ya jarang tuh naik gunung lagi. Sedangkan kalau suaminya ini kerjanya emang fotografer alam yang suka motoin landscape gitu. Jadi dia masih agak suka rutin lah naik gunung untuk memotret tuh keindahan alam kan. Padahal kan kalau motret kita juga indah. Sampai akhirnya pokoknya suatu hari nih si Riani merasa, aduh kayaknya kangen naik gunung. Udah lama kan, dan kebetulan memang suaminya Colby ini ya mau naik ke Gunung Gede tadi tuh sama teman-temannya di bulan Desember. Nah, si Riani lihat nih cutinya belum banyak yang kepake. Daripada angus lah, mendingan ngajuin cuti ikut suami. Ternyata di-approve sama HRD. Baik banget tuh HRD kantornya si Riani ya. Emang HRD kantor kita, ditolak-tolakin cuti kita. Lihat aja Pak HRD ntar di neraka lu dibalas tuh. Ya pokoknya ceritanya begitu lah gengs lah. Nah, Gunung Gede sendiri itu sebenarnya berada di dua wilayah kabupaten gengs, yaitu Kabupaten Cianjur sama Kabupaten Sukabumi. Dan ketika mereka nih berembuk tuh memilih jalur pendakian mana yang mau dilalui, mereka sempat berdebat. Ya soalnya FYI aja, di Gunung Gede itu katanya ada 3 jalur, yaitu jalur Cibodas yang katanya itu merupakan ya jalur favorit, perkara ya paling easy, gampang dipakai, digapai, paling gampang dilalui begitu apa sih? Kemudian yang kedua ada jalur Gunung Putri, dan ketiga jalur Salabintana kalau nggak salah tuh namanya. Nah, karena tujuan dari orang-orang yang pada mau naik ini kebetulan beda-beda, dimana si Colby nih suaminya Riani itu tujuannya kan emang sambil kerja buat motret-motret tuh beberapa stok-stok foto. Kalau Riani sendiri katanya sih mau healing-healing gitu kan, ngobatin kangen naik gunung, katanya begitu. Terus si teman-temannya Colby juga pada beda-beda ya, ada yang pengen ikut healing juga, ada yang cuma ngikut baik, ada juga yang ambik gitu pengen checklist karena mungkin belum pernah naik ke Gunung Gede, jadi pokoknya harus naik juga ke sana gitu. Beragam lah motifnya. Pokoknya kalau Riani sama Colby ini milihnya lewat udah jalur Cibodas aja yang pasti-pasti lah. Walaupun katanya lebih lama, memang treknya tuh bisa sampai 7-10 jam. Nah, sedangkan kalau yang namanya Anjas itu lebih memilih jalur Gunung Putri yang treknya katanya lebih pendek, tapi waktu tempuhnya memang lebih cepat, bisa 6-8 jam aja. Tapi kalau si Dani itu lebih memilih jalur Salabintana tadi. Dimana jalur Salabintana itu adalah trek yang paling ekstrim dan lebih panjang, dimana waktu tempuhnya aja sekitar 9-12 jam. Jadi orang-orang yang lewat situ tuh emang tipe-tipe orang yang mau challenge begitu. Yang motonya pasti kalau ada yang sulit kenapa harus mudah. Soalnya si Dani ini emang agak-agak ambik gitu. Kalau lewat jalur yang susah bisa merasakan apa ya, menaklukkan Gunung Gede sebagai pendaki sejati. Jreng! Tapi kalau yang terakhir tuh yang si Faiz, lah dia mengikut baik. Ya karena itu, makanya kan beda-beda nih. Diputuskanlah udah pakai undian aja, ngocok pakai kertas begitu. Aduh, pakai kertas ya, siapa yang keluar? Aduh, ngocok pakai kertas, siapa yang keluar gitu. Jangan ambigu, terima kasih. Yang ternyata Dani yang menang, gengs. Yang keluar tuh namanya Dani. Berarti ya tadi si Dani kan mau lewatnya jalur Salabintana. Mau nggak mau semuanya ngikut. Walaupun itu jalur yang terbilang paling ekstrim, tapi kan ya ini isinya memang anak-anak gunung sudah berpengalaman ya. Jadi ya udahlah, hajar. Dan menjelang hari keberangkatan, Riani udah gak sabar tuh, karena kan dia udah lama gak naik gunung, jadi kangen gitu suasana naik gunung nih vibes-nya. Tapi tahu-tahu suaminya dibilang kalau katanya perasaan dia gak enak. Jadi dibilang udah, kamu gak usah ikut aku deh. Alasannya kan karena ternyata mereka ini mau lewat jalur Salabintana tadi yang terkenal ekstrim. Teman-teman lakinya kan cowok semua ya, gimana pun juga pasti fisiknya lebih kuat-kuat daripada cewek gitu. Apalagi si Riani
sendirian, udah lama nggak naik gunung, khawatir jadi tuh suaminya. Ya tapi kan dari awal si Riani udah excited banget sampai dia minta cuti, cutinya udah di approve gitu, terus buat apa kalau nggak ikutan naik gunung? Pelong aja begitu di rumah. Ya ngapain? Rugi dong. Nggak mau si Riani, nggak mau. Akhirnya tetap Keke minta ikut. Dengan tetap langsung dia packingin barangnya. Yang mana kalau packing naik gunung tuh hal yang paling wajib kita bawa apa, gengs? Kalau gue sih ya parfum, biar kagak bau acem lu. Ngomong-ngomong tentang parfum ya, bisa aja kita nyambunginnya begitu. Abisnya gue seneng banget nih, ada mainan baru dari Holy Grail. Ini tuh DIY Fragrance Kits, gengs. Tuh, jadi dengan satu set ini ya, kita bisa ngeracik parfum yang sesuai dengan personality kita nih. Seru pol nggak tuh? Nah, pokoknya dalam satu box ini tuh ada 8 fragrance oil, gengs. Ada 1 base parfum, 2 pipet, 2 pocket spray, 1 tube spray, 1 roll tube, sticker pack, sama ada buku petunjuk juga, semua lengkap pokoknya. Yang pertama ini kalian masukin aja base-nya dulu sesuai buku petunjuk takarannya atau sesuai mau seberapa kenceng kalian wanginya nih. Nah, untuk wangi yang pertama gue pengen pakai yang soapy floral biar kesannya tuh clean gitu ya, kayak abis mandi. Lalu selanjutnya ada musky light out, ini kesukaan gue banget. Sama fresh fruity biar bisa dipakai daily dan casual juga. Gue bikin di roll-nya juga sama di pocket spray-nya juga, gengs. Tada, dia udah jadi. Kita tambahin stikernya biar gemoy. Tuh, biar personal lagi. Kita coba parfum racikan kita tadi. Aduh. Enak. Aduh, enak banget ya. Wah, gila sih ini. Ini tuh bener-bener. Aduh, ini wangi impian gue banget, guys. Ya, sampai merinding kita tuh. Enak banget, parah. Ya, sampai merinding gua. Bisa begini ya? Nah, mumpung nih, kalau kita nggak 66 lagi tanggal kembar, semua lagi pada diskon, harusnya sih lagi ada promo-promo juga dari Holy Grail, makanya langsung aja cek linknya ada di deskripsi di bawah ya. Nah, lanjut pokoknya sampai tadi hari H keberangkatan tuh, Rian udah bangun dari jam 3 pagi. Karena mereka memang janjian tuh berangkat dari subuh. Pokoknya mereka tuh mulai berangkatnya dari Tangerang menuju ke Sukabumi kan. Namun katanya lagi-lagi di situ si Colby nih feelingnya nggak enak. Pokoknya Colby tau-tau jadi kayak nggak semangat gitulah. Apalagi ada kejadian katanya kameranya tuh sempet nggak bisa nyala, error gitu, nggak tahu kenapa. Walaupun ya ujung-ujungnya sih bisa. Namun itu membuatnya mikir kayak, apakah ini suatu pertanda? Ya cuma Rian ini tetap meyakinkan kalau, aduh semua akan baik-baik aja, udah kamu gak usah parnoan. Soalnya memang katanya suaminya itu agak-agak paranoid mulu gitu dengan berbagai hal. Sehingga cerita mereka kumpul dan langsung pergi tuh ke Sukabumi yang menempuh waktu sekitar 4 jam pakai bis. Jadi akhirnya pokoknya mereka sampai Sukabumi tuh sekitar jam 8-an. Mereka sampai di Pondok Halimun tuh namanya, yang merupakan tempat registrasi untuk naik Gunung Gede. Di situ mereka diingatkan sama para petugas base camp untuk berhati-hati dan tetap berada di jalur yang semestinya. Kalau lewat jalur Salabintana udah lewat situ aja. Karena jalur Salabintana ini katanya memiliki banyak cabang, jadi harus udah ikutin jalur aja yang memang sudah dibuat. Dan di situ yang ditunjuk sebagai ketua ya si Dani, karena kan dia yang memilih jalur Salabintana, mauan dia tuh. Ya pokoknya hari itu pendakian dimulai dengan semangat dan kegembiraan. Riani juga langsung kayak nostalgia gitu kan, bisa kembali mendaki lagi tanpa mikirin kerjaan kantor. Mereka ini berjalan dengan posisi Dani paling depan, terus di belakangnya ada Riani, Colby, Anjas, dan paling belakang si Faiz. Setelah berjalan beberapa lama, si Riani ini udah mulai merasa kelelahan tuh. Ya dia kan udah lama kagak gerak ya. Sehari-harinya mah di kantor duduk doang. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar. Baru banget duduk, tiba-tiba si Anjas teriak, apaan nih? Gitu. Yang ternyata ada lintah atau pacet gitu ngomongnya. Nempel tuh di betisnya Anjas, karena si Anjas pakai celana kargo 3/4 katanya. Akhirnya diambil tuh lintahnya sama si Faiz. Yang ternyata di situ memang banyak lintah, gengs. Jadi mereka nggak sadar tadi, asal main duduk aja. Sampai si Riani ngeliatnya aja kayak geli sendiri gitu, dan mereka memutuskan untuk jalan lagi hingga sampai di shelter Simpang Air Terjun namanya. Di situ baru mereka melanjutkan istirahat yang tadi nggak jadi. Cukup lama mereka di sana sejaman. Karena Colby kan juga sekalian tuh ngambil stok-stok foto landscape-nya kan. Dari situ mereka lanjut lagi menuju namanya Cigeber. Yang mana di situ udah mulai nih perjalanannya makin terasa berat. Treknya semakin susah karena mereka ini mendaki hanya mengandalkan pepohonan-pepohonan di samping kanannya tuh buat pegangan tuh. Semua orang udah lumayan kecapean tuh, mukanya udah kayak udah layu kayak kita nih sekarang nih. Syuting jam berapa sekarang? 1:30. Riani sampai ngap gitu. Dia bener-bener nggak nyangka kalau fisiknya ternyata udah beda banget ya dengan sebelumnya, dengan yang dulu. Ditambah medannya kan juga ternyata cukup sulit ya, perkara mereka lewat jalurnya yang level hard nih, pilihannya si Dani. Si Riani juga sampai komplain ke Dani, ini gara-gara lu nih pakai ngide lewat sini. Tapi ternyata si Dani ekspresinya kayak seneng gitu sambil jawab, tapi seru kan. Si Colby nih sebagai suami kan langsung ngerangkul Riani buat menyemangati. Dan Riani kayak langsung mesem-mesem gitu, macam kayak kita bikin romantis, jadi paling romantis. Tiba-tiba ya pohon-pohon di sekitar mereka pada gerak-gerak sendiri. Si Dani langsung ngasih aba-aba kayak buat suruh berhenti gitu.
diem gitu loh. Semuanya pun terdiam berhenti. Tapi habis itu ditungguin nggak ada apa-apaan sih. Nah si Anjas nyeletuk tuh di situ ke Riani sama si Colby. Makanya kalian jangan mesra-mesraan di tempat kayak begini. Tapi si Riani langsung ngejawab, yuk kenapa orang udah muhrim iri ya lu jomblo ya lu. Cuman si Faiz kayak langsung udah jangan begitu jangan ngucap yang aneh-aneh di sini. Akhirnya di jam 3 sore mereka baru sampai tuh di pos Cigeber. Tapi mereka tetap harus lanjut lagi tuh buat naik ke pos Ciletuk. Namun perkiraan waktu tempuh dari Cigeber ke Ciletuk itu katanya bisa sampai 4 jam. Lah, lama amat ya buset. Riani mendengar begitu juga langsung kayak lemes dan nyesel. Aduh ngapa gue jadi ikut pendakian yang begini jadinya ya. Sampai si Riani mikir nih bener-bener nih si Dani harus lewat jalur yang biasa. Malah milih yang paling ekstrim dan paling lama. Kapan nyampenya? Karena semua juga udah pada kecapean. Jadi mereka memutuskan untuk bangun tenda aja deh di sini. Maksudnya di Cigeber tadi tuh. Tapi Faiz bilang mending nanti aja kita bangun tendanya di Ciletuk. Mumpung masih ada matahari nih. Jadi istilahnya hajar baik gitu naik terus. Tapi si Anjas tuh sampai bilang kayak gila sumpah gue nggak sanggup kalau suruh naik lagi lah bisa mati gue kalau ke Ciletuk sekarang. Ya di situ si Colby langsung nepuk Anjas dengan maksud kayak jangan ngomong sembarangan begitu, mati-mati aja ngomongnya. Namun pada akhirnya pun memang si Anjas ini walaupun udah ngeluh begitu ya kalah suara. Maksudnya rata-rata tuh memang beranggapan ya nanggung nih karena kan masih ada matahari. Jadi kita geber aja gitu dari Cigeber ke Ciletuk. Sekalian aja udah, nanti sampai Ciletuk kan udah gelap, mungkin bisa jam 8, jam 9-an, ya udah baru bangun tenda. Sekalian istirahat sampai besok, udah cakep tuh begitu. Akhirnya mereka memberikan waktu buat Anjas untuk istirahat dulu, minum dulu, ini itu gitu. Habis itu mau nggak mau ya lanjut jalan lagi. Dan bener aja hari udah mulai gelap tuh, hingga jam 7-an mereka langsung pasang headlamp tuh masing-masing yang di kepala tuh, yang lampu dikit kepala. Nah kalau lampu headlamp itu kan berarti otomatis ikut pergerakan kepala kita mau kemana-kemana kan nyorotnya ngikutin gitu ya. Di situ tahu-tahu Riani ngeliat kayak ada sepasang bola mata yang menyala guys. Macam kayak apa sih mata kucing kalau kena sinar kan kayak nyala begitu ya. Ya karena takut itu apaan gitu nggak sengaja nyorot matanya nyala begitu. Si Riani langsung buang muka dan nggak ngeliat ke arah itu lagi. Dia diam aja gitu nggak bilang ke temen-temen ini. Yang mana pada malam itu walaupun ya semakin dingin ya, tapi semua orang tuh tetap keringetan saking capeknya. Namun dengan susah payah akhirnya mereka sampailah di pos Ciletuk. Sampai di sana udahlah buru-buru nih bangun tenda karena pengen cepat-cepat istirahat tuh semuanya. Dan di malam itu sih nggak ada keanehan apa-apa ya. Besok paginya, waktu sarapan, si Rian ini memulai pembicaraan bilang kalau kemarin malam, waktu kita di perjalanan ini dia sempat ngeliat kayak ada sepasang bola mata nyala. Ternyata yang ngeliat begitu nggak cuma dia, tapi Anjas sama Faiz katanya juga lihat iya. Malah si Faiz ngeliatnya katanya itu kayak orang kepalanya gundul terus lagi jongkok posisinya. Cuma dari dia sendiri juga sengaja nggak bilang ke yang lainnya karena memang udah capek nih. Malahan dalam hatinya dia ngedumel. Elah apaan sih itu? Jadi nggak terlalu dia hiraukan. Colby bilang tuh kalau tindakan Faiz benar, kalau memang melihat hal yang aneh-aneh udah diam aja nggak usah dihiraukan. Tapi kan di situ si Riani jadi mikir ya berarti yang dilihat yang kemarin tuh beneran sosok setan. Masa iya sih? Dia kan waktu itu mikirnya itu antara hewan atau apa gitu ya. Yaudah habis sudah sarapan segala macam, mereka lanjut tuh meneruskan pendakiannya. Untuk ke shelter berikutnya itu Simpang Gemuruh. Kalau treknya maka gak usah ditanya. Definisi jungkir balik. Sampai mereka beberapa kali harus melewati pohon tumbang, kemudian nyelinap gitu melalui akar pohonnya segala macam. Pokoknya my trip, my adventure. Udah tapi perjalanannya lancar-lancar aja. Maksudnya nggak ada sesuatu hal yang aneh-aneh, yang horor-horor gitu. Selain ya tadi tuh medannya ya memang sulit. Kita singkatin lagi aja, mereka jalan lagi tuh sampai sore di hari kedua itu ya. Sampai ada adegan nyebrang sungai juga katanya. Habis itu mereka sampai deh di Simpang Gemuruh. Namun tujuan mereka bukan berhenti di situ. Capek nggak lu dengernya? Kita aja capek, apalagi mereka tuh jalan gak kelar-kelar. Mereka tuh harus lanjut jalan lagi sampai mereka melewati hamparan bunga Edelweiss, yang mana di situ disebut alun-alun Surya Kencana Barat. Nah, di situ baru mereka istirahat, membangun tenda nih supaya besok pagi bisa langsung mendaki ke puncak Gunung Gede. Riweuh bener ya berhari-hari dan pendakiannya kalau kita mau nangis. Nah, di alun-alun Surya Kencana Barat itu ada beberapa pendaki lain tuh yang juga ngebangun tenda. Jadi nggak sendirian tuh mereka, ada yang lain-lain juga. Namun memang pas di perjalanan tadi mereka nggak saling ketemu, kayak nggak pernah ngeliat ya kan, karena rata-rata orang-orang ini pada lewat jalur Cibodas dan segala macam yang memang favorit ya emang. Ini grupnya Riani sama yang lainnya aja cari-cari penyakit gitu lewat jalur yang susah. Ya udah setelah tenda terpasang, mereka siap-siap tuh masakan buat makan. Nah tapi di situ si Riani baru sadar lah, udah kok nggak ngeliat si Dani. Si Anjas tuh bilang, tadi gue lihat si Dani ke tenda sana tuh nyamperin pendaki cewek, katanya cantik mau kenalan, itu baru pesona kali, biasa kan dia genit, nama juga buaya darah. Sampai makan udah jadi nih, si Dani belum balik-balik. Akhirnya Riani bilang, udahlah gue cari aja, gue yang panggil tuh dia tuh. Yang pas dicari-cari, bener ternyata si Dani lagi ngobrol tuh sama pendaki cewek. Sama Riani langsung dibilangin kan kayak,
udah ditungguin tuh ya sama yang lain tuh, makan dulu. Kayak emak-emak nyamperin bocah begitu, disuruh makan siang. Dan di situ memang si Dani kayak langsung terlihat pamit nih sama si pendaki cewek, kayak dada-dada gitu. Abis itu nyamperin si Riani terus ngeledek. Jutek amat, kenapa sih cemburu ya? Si Riani diem aja tuh digituin. Ya masa aku nggak boleh ngobrol kenalan doang, sementara kamu dari kemarin berduaan terus sama suami kamu? Nggak ada lah, kata si Dani. Dasar genit banget sih kamu, nggak bisa lihat cewek bening dikit. Ya aku ikut kesini kan juga gara-gara kamu yang minta aku ikut. Sampai sini malah godain cewek lain. Ternyata gengs, aduh, ini kita juga mau kesal bagaimana ya. Namun ini memang sebuah cerita kekhilafan dari si pengirim alias dari si Riani. Karena si Riani itu berselingkuh dengan si Dani, teman suaminya sendiri. Dan alasan si Riani naik gunung tuh memang selain buat udah lama ya mau healing dia nggak naik gunung, memang Dani yang minta Riani buat ikut. Katanya memang menantang nih kalau selingkuh naik gunung tapi bareng-bareng ada suaminya juga tuh si Colby ikut. Makanya juga si Dani kan memilih jalur yang ekstrim tuh sebagai pembuktian juga, kayak semacam mau show off kali ya. Dia itu lebih kuat, lebih jreng daripada si Colby. Kaget nggak lu? Nah dari situ tuh mereka berdua tuh melipir ke lokasi nyari yang sepi gitu. Abis itu kiss-kiss. Ya tadinya sih hampir udah mau begituan begitu ya. Cuma tahu-tahu kayak ada orang yang ngintip, kayak ada yang lewat gitu. Ya takut ketahuan mungkin ya. Nggak jadi. Abis itu si Riani langsung udah yuk nyuruh balik gitu. Pasti kita ditungguin. Ya udah akhirnya mereka balik nih, dan bener aja semuanya lagi pada makan. Tapi Riani sama si Dani langsung berakting seolah-olah tidak ada apa-apa di antara mereka. Kalau bisa lu. Mas gue bisa ini sama orang-orang selingkuh begini. Lagian si Riani lu kagak kasihan sama Colby tuh. Bener-bener teman-teman kagak boleh begitu lu pada ya. Ya udah setelah makan mereka ngobrol-ngobrol tidur. Sampai besok paginya mereka pun bersiap-siap untuk naik ke puncak Gunung Gede. Ya udah setelah sampai di puncak mereka foto-foto bersama semuanya tuh. Nah saat yang lain pada nikmatin pemandangan yang tersaji di depan mata nih ya, tiba-tiba diem-diem si Dani nyium Riani tuh. Mereka soalnya di belakang tuh. Ya sama Riani kan tau-tau dijawab ya kaget langsung kayak diudahin buru-buru. Takut Colby tuh di depan, abisnya ya gara-gara ngeliat ke sana aja, ngeliat apa yang ada di belakang. Tapi pendaki-pendaki lain yang ada di atas puncak juga, maksudnya bukan rombongan dari mereka nih, ngeliat. Ya cuman kan mereka nggak ngerti ya kalau ternyata ini dua orang lagi selingkuh nih. Gila emang si Dani nih, tipe-tipe orang-orang yang suka tantangan ekstrim akut kayaknya nih. Setelah udah puas ya menikmati pemandangan di puncak tuh, ya udah berarti kan bisa dikatakan pendakian mereka berhasil. Jadilah abis itu mereka memutuskan untuk turun. Namun pas turun si Dani ini kalah suara karena semuanya pada bilang udahlah kita turunnya lewat jalur yang biasa aja sekarang, jangan yang kemarin susah. Kan udah sampai puncak nih, turunnya yang easy aja lah, yang gampang. Ya udah karena kalah suara, pakai jalur yang gampang. Namun pas sudah jalan, udah sampai agak sorean, gerimis tuh turun. Terus kabut juga mulai muncul. Mereka langsung buru-buru kan jalannya untuk mencari daerah datar untuk ngebangun tenda. Ya udah nginep lagi tuh mereka jadinya. Ya memang turunnya juga nggak bisa sehari ya, naiknya aja kan tadi nginep-nginep dulu. Jauh soalnya, mana hujan kan nggak mungkin, daripada kegelincir bahaya. Sampai malam soalnya hujannya tuh awet, tipe-tipe hujan yang awet. Gede banget sih enggak, hujan standar tapi awet, ngerti kan lu pada? Tapi kan kalau hujan awet begitu apalagi di gunung jadinya berkabut dan udaranya dingin banget. Nah pokoknya mereka itu kan selalu bangun tendanya dua. Tenda pertama nih buat si Colby sama Riani, dan tenda selanjutnya diisi sama Dani, Pai, sama Anjas. Malam-malam nih waktu lagi tidur, tahu-tahu si Riani ngerasa ada yang bekap dia. Dan ternyata itu si Dani masuk ke tendanya. Sementara si Colby ada di sebelahnya Riani lagi tidur. Si Riani kan panik kayak ngapain? Tapi maksudnya bukan ngomong ya, nggak bisa ngomong. Kalau ngomong takutnya Colby denger. Jadi kayak pakai apa sih gerakan tubuh aja. Terus si Dani kayak gitu. Ya mungkin si Dani udah kayak keblingsatan gitu, kepengen banget ya, perkara kan udaranya dingin tuh, jadinya kan dari sore gitu hujan terus berasa udin petot, udara dingin pengen di tahu jeletot. Ya enak kan kalau udara dingin makan tahu jeletot gitu ya. Sampai akhirnya udah nih kagak usah kita ceritain detail ya, pokoknya udin petot. Sebel kita sama ceritanya, udah si Dani selesai nih habis gitu tuh sama si Riani pada Colby di sampingnya. Ini gila emang nih. Habis itu ya udah si Dani keluar habis selesai kan. Riani katanya deg-degan banget tuh, takut Colby kebangun waktu adegan begitu. Tapi sampai selesai ternyata si Colby masih merem tuh nggak bangun. Besok paginya, kabutnya tebel. Habis malaman nggak berhenti hujan sampai udin petot. Tapi ya mau nggak mau mereka kan lanjut jalan ya pakai tadi tuh lampu yang dikit kepala. Karena jalannya udah mulai becek, licin, berkabut. Jadi mereka juga kesusahan buat ngelihat jalurnya nih. Sampai tahu-tahu ada percabangan-percabangan jalannya. Nah di situ mereka berdebat lagi nih, lah ini jalannya ke kiri apa ke kanan nih? Ada yang bilang ke kanan dan bilang ke kiri. Mereka juga nggak yakin ya, soalnya kan itu jalur turunnya berbeda sama jalur naik. Nah Dani sebagai ketua lagi-lagi akhirnya mengambil keputusan untuk udah kita ke kanan aja. Sama
ngikut. Singkat cerita, setelah sekian lama jalan, sampailah mereka di bawah, alias ya udah bener turun gunung. Tapi mereka itu turunnya ternyata bukan sampai di base camp, melainkan di sebuah desa. Ya mungkin karena kan lewat jalurnya mereka berbeda ya sama jalur naik, dan tadi ada banyak percabangan. Tapi judulnya sih berhasil turun, namun jadinya ke desa itu yang berada di kaki gunung. Waktu itu juga udah gelap, gengs. Pas nyampe desa itu aja udah jam 8-an. Bener-bener seharian itu jalan kagak berhenti. Nah tapi di desa tersebut keadaannya rame. Namun desanya itu katanya nggak ada lampu, jadi kayak cuman pakai obor-obor yang ditancapin di jalan gitu loh, gengs. Nah niatnya mereka mau nginep lagi semalam di situ. Besok paginya baru baliklah ke Jakarta. Abisnya kayak capek banget kalau bela-bela ini kayak badan gitu ya, abis jalan berjam-jam terus langsung balik gitu naik bis, duduk lagi 4 jam gitu. Ya Allah, yang ada ngedrop ntar. Jadi kan enakan tidur dulu lah, nyantai gitu, baru besok pagi balik, enak. Toh nggak ada yang buru-buru juga mereka, Riani kan udah cuti. Nah dari sekian banyak warga yang lagi pada beraktivitas tuh malam-malam ya, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek nanyain mau kemana. Ya karena mungkin terlihat Riani sama teman-temannya kayak kebingungan gitu ya. Dan ini nanya apakah di desa ini tuh ada penginapan yang bisa dipakai buat para pendaki. Karena kan biasanya kalau misalkan ada desa-desa di kaki gunung, apalagi ini kan gunung yang memang biasa didaki sama orang-orang, ada aja tuh warga yang buka rumahnya dijadikan penginapan gitu loh. Tapi si kakek bilang, wah kalau di sini nggak ada penginapan. Tapi kalau kalian mau bangun tenda, bisa silahkan di sebelah sana. Jadi ditunjukin kayak ada lahan kosong deket kebun gitu yang gelap, kagak ada penerangan. Ya mereka cukup kecewa karena kok nggak ada penginapan sih di sini. Padahal kan mereka juga mau bayar kalau ada gitu, bukan cuma numpang gratis. Atau kayak mikir ini nggak ada yang mau berbaik hati nampung mereka semalam gitu. Cuma kalau dipikir-pikir ya wajar juga. Mungkin kan orang di desa ini juga belum ada listrik, masih pakai obor sama lampu minyak. Akhirnya di situ si Faiz bilang ya udahlah bangun tenda aja di situ, nggak apa-apa kan buat semalam doang. Di sini juga kita lihat tuh banyak warga lalu lalang, itu juga lokasi bangun tendanya nggak jauh dari rumah warga, jadi kayak nggak serem sebenarnya. Ya kan kelihatan tuh banyak orang. Daripada ngedrop itu badan maksain ngejar bis malam ini juga. Akhirnya udah mereka bangun tenda. Dan warga di sana juga ngeliatnya kayak biasa aja udah ya. Mungkin memang juga banyak ya pendaki-pendaki gitu yang mampir ke desa tersebut terus bangun tenda di sana, kan namanya juga desa di kaki gunung. Suasananya pokoknya tetap rame, guys. Maksudnya warga desa sana tuh tetap masih beraktivitas ya, jalan, anak-anak kecil juga pada masih main. Cuma Riani sama temannya memang udah capek banget nih rasanya. Dan tujuan mereka malam itu kan mau istirahat. Jadi semuanya memilih untuk tidur cepat. Namun sebelum si Riani masuk ke tenda, dia ngeliat si Dani kayak masih kode gitu. Jadi pas udah di dalam tenda nih, dilihat si Colby udah kerip-kerip mau tidur, Riani bisik-bisik ke suaminya itu bilang, aku keluar dulu ya, mau nyari kamar mandi numpang di rumah orang. Dan si Colby kayak ngangguk doang gitu loh. Ya udah si Riani keluar dan memang dilihat Dani udah nungguin tuh di kejauhan. Mereka berdua jalan menyusuri desa, nyari tempat aman biar bisa berduaan. Lagi-lagi dilihat nih masih banyak warga yang duduk-duduk tuh di depan teras rumah mereka. Ngeliatin si Riani sama Dani tuh lagi jalan. Riani sampai bilang ke Dani, ini orang-orang pada belum tidur jam segini. Waktu itu pokoknya udah sekitar jam 9 malam, gengs. Dani bilang ya mungkin karena di sini mereka nggak ada hiburan. Sampai akhirnya mereka nemu nih sebuah tempat yang sepi. Ya udah dirasa di sini aman, mereka berbuat. Habis sudah selesai main nih, si Riani bilang, udah puas. Dari semalam minta terus. Gila ya kamu kemarin, aku bener-bener jadi sport jantung semalam. Kalau Colby itu yang di sebelah bangun gimana? Namun di situ si Dani kayak terlihat bingung. Hah? Semalam? Kenapa maksudnya semalam? Emangnya aku ngapain? Orang aku udah nahan dari kemarin, udaranya dingin begitu tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sekarang aku ajak kamu ke sini. Tempatnya aman ini di sini nih. Tapi Riani kayak apaan sih, kan semalam kamu masuk ke tenda aku. Namun kata si Dani kayak, hah? Orang di luar hujan, aku nggak keluar-keluar tenda lah. Jadi menurut si Dani, semalam dia tuh di dalam tenda terus, gengs. Berarti yang masuk ngebekep Riani itu siapa? Riani kayak nggak percaya, marah. Dia merasa kayak lagi di prank atau dibohongin sama si Dani. Tapi memang si Dani nih kelihatannya kayak kebingungan gitu dengan maksudnya si Riani. Riani yang kayak ngambek langsung kayak buru-buru balik tuh dan dikejar sama si Dani. Namun pas mereka balik ke jalan yang tadi tuh blas gelap banget. Jadi obor-obor udah pada mati dan mereka nggak ngelihat ada warga sama sekali tuh. Tadi kan banyak yang masih duduk-duduk di depan teras tuh, ini udah nggak ada, hilang. Di jalan juga udah pada sepi, udah nggak ada yang beraktivitas. Padahal tadi mereka begituannya juga nggak lama, kayak cepet-cepet sekitar 10 menitan. Tapi balik-balik blas sudah sepi. Si Dani bilang, udah pada tidur kali ini orang-orang ya. Namun tak kenapa si Riani merasa merinding di situ, gengs. Dia cepet-cepet minta balik udah yuk, karena kan sepi nih dan gelap banget situasinya. Namun pas mereka balik ke arah tenda, tendanya kagak ada, hilang. Loh kemana? Riani sama Dani udah ngeliat tuh ke sekeliling gitu. Apa salah tempat ini ya? Soalnya kan gelap nih, nggak ada penerangan. Tapi enggak bener nih tempatnya, tapi tendanya nggak ada. Panik tuh mereka, apalagi dikerjain. Karena sampai tasnya Riani sama tasnya Dani juga kagak ada. Dani teriak-teriak tuh manggil Anjas, Faiz, Colby. Nggak ada
ada balasan sautan, gengs. Akhirnya mereka ngetok beberapa rumah warga, tapi nggak ada yang keluar. Ya mereka bingung banget di situ. Riani udah nangis tuh, desanya berasa pi, dan cukup lama mereka berdiam diri di luar tuh, nggak tahu harus ngapain. Mereka sempat juga berkeliling lagi tuh nyari teman-temannya, tapi nggak ada. Dan dia juga akhirnya dari mulai ngetok sampai gedor-gedor ke 10 rumah gitu, nggak ada yang bukan pintu. Semalaman nih mereka nyariin Colby, Faiz sama Anjas. Riani sendiri yakin kalau suaminya nggak mungkin ninggalin dia. Ini tuh bukan prank, karena udah lama banget nih durasinya nih sampai. Dan mereka juga nggak tahu kenapa warga nggak ada yang bukain pintu ya. Padahal mereka udah sampai gedor-gedor nggak sopan gitu loh. Namun saking capeknya mereka ketiduran tuh di depan teras warga karena ada kursi tuh di situ. Jadi mereka tidurnya duduk. Bangun-bangun udah mulai pagi tuh, udah subuh. Tapi suasana desa nih masih sepi. Dan ini balik ngetokin pintu-pintu rumah warga, nggak ada yang bukain. Merasa hal ini sangat aneh ya. Didobrak tuh salah satu rumah. Pas pintunya kebuka, isinya kosong. Bener nggak ada apa-apa, ya udah tanah doang, gengs. Dan rumah-rumah di sekitarnya sama gitu semua. Di situ Dani udah kaget tuh, mulai frustasi. Riani juga merasa ini ada nggak beres nih dengan desa ini nih. Dan dia langsung bilang, udah kita pergi dari sini. Kita udah nggak usah mikirin si 3 teman kita itu. Kita cari base camp atau langsung balik kalau ada kendaraan lewat. Akhirnya mereka berdua pergi tuh, nggak bawa apa-apa. Karena kan tas mereka juga nggak tahu kemana. Mereka keluar dari desa itu tapi jatuhnya melewati hutan lagi. Riani sampai nanya kayak, yakin nih lewat sini? Harusnya ada jalan biasa dong kalau memang akses keluar desa gitu loh. Tapi enggak, ini memang kayak jalurnya langsung kayak ke hutan lagi gitu masuknya. Sampai mereka menyusuri jauh tuh, habis itu nggak tahu mereka berada di mana, kesesat. Dari situ Riani juga agak blur nih ingatannya waktu itu, saking dia tuh dehidrasi, lemes banget, kayak rasanya capek ya. Nggak bawa minum, nggak bawa makanan, nggak bawa apa-apa, langsung kayak halusinasi, rasanya kayak mau mati. Sampai udah nggak ada tenaga tuh, mereka cuma bisa duduk doang di tanah gitu bersandar di pohon. Padahal itu rasanya mereka tuh baru sehari ya, tapi kayak capek banget. Pandangan Riani juga udah setengah burem. Hingga tahu-tahu dia dengar suara kayak, di sini. Dan Riani merasa tubuhnya kayak diguncang, abis itu diangkat sama seseorang, tapi dia udah nggak sadar gitu, udah ngeblur lah. Yang ternyata memang si Riani sama Dani sudah dinyatakan hilang selama 2 hari, gengs. Jadi semenjak si Riani keluar dari tenda, si Colby ini kan emang udah ngantuk, jadinya dia emang ketiduran. Tapi dia kebangun tuh tengah malam dan ngeliat loh kok Riani belum balik, dicari kemana-mana nggak ketemu. Dari situlah Riani sama si Dani dinyatakan hilang. Jadi sebenarnya desa itu ternyata beneran desa, gengs. Penduduknya juga beneran orang ya. Cuma memang kita di sini nggak mention nama desanya. Nah, karena istri dan temannya hilang, malam-malam Colby itu sama yang lain minta tolong warga. Yang mana kan ada beberapa warga yang sempat ngeliat waktu si Riani sama Dani lagi jalan tuh ke ujung desa nyari tempat sepi. Nah, udah pada nyari ke sana juga, nggak ada karena mereka berdua udah hilang. Sampai paginya juga belum balik-balik. Ya udah, ini pasti ada apa-apa. Soalnya kan barang-barang mereka masih di tenda. Akhirnya Colby sama yang lain nih pergi ke base camp, diantarin juga tuh sama warga buat ngelapor, minta bantuan tim pencari lah. Karena hilangnya nih aneh. Soalnya ini hilangnya tuh di desa yang ada penduduknya. Desanya juga nggak gede-gede banget, bukan di hutan atau di gunung gitu loh. Nah, akhirnya si kakek yang dari desa yang di awal ketemu sama mereka tuh, itu bilang ke Colby untuk mengadakan yang namanya ritual kuda kosong biar bisa menemukan istrinya. Jadi ritual kuda kosong itu tuh menggunakan seekor kuda yang tidak ditumpangi, makanya namanya kosong ya kagak ada ngunggang. Dimana kuda tersebut akan diberi penutup mata dan hiasan bunga, terus diarak bersama dupa dan berbagai peralatan lainnya. Yang dipercaya nanti kuda itu tuh akan ditunggangi sosok yang tak kasat mata, di mana dia tuh bisa mengarahkan seseorang untuk menuju ke suatu tempat yang dicari. Di mana dalam hal ini Colby yang akan menjadi medianya. Jadi pada saat akhirnya ritual itu dilakukan, Colby ini tahu-tahu merasa kayak ada sesuatu feeling atau tarikan yang menuntunnya, hingga tahu-tahu menemukan si Riani sama Dani udah terbaring lemas tuh di hutan. Jadi ritual itu tuh memang ditunjukkan untuk menuntun Colby menemukan mereka dan mengembalikan mereka juga ke dunia manusia. Karena Dani sama Riani katanya memang ditutup tuh matanya untuk masuk ke dalam alam lain setelah ya berbuat yang enggak. Yang mana mereka berdua memang sudah diincar sama yang namanya Jin Dasim. Kita merinding lagi ngomongin ginian. Jadi mereka memang sudah dipantau, sudah diliatin sama Jin Dasim katanya semenjak lagi di gunung. Ya dari gunung aja kan mereka udah sempet nakal ya berdua ya. Dan kemungkinan malam yang waktu itu masuk ke tenda itu bukan Dani, melainkan si Jin Dasim yang menyerupai Dani yang ngebekep si Riani loh. Karena dikatakan Jin Dasim itu tuh memang suka merusak hubungan suami istri, gengs. Jadi saat di sini tuh ada pasangan selingkuh, ya udah makanannya dia. Setelah Riani dan Dani ditemukan, mereka ini sempat dirawat di rumah sakit. Dan setelah udah baikan, udah sadar nih, Riani langsung mohon maaf ke Colby. Dia bener-bener merasa hampir celaka karena kesalahan dirinya sendiri. Dan di situ Colby memaafkannya, mau menerima Riani lagi, memberikan kesempatan yang kedua. Namun si Riani ini seperti menyia-nyiakan kebaikannya Colby itu. Karena 3 bulan semenjak kejadian itu, dirinya hilaf lagi berselingkuh dengan Dani karena Dani katanya tiba-tiba datang ke rumah saat Colby nggak ada. Namun mungkin ada tetangga yang curiga gitu ya. Dan akhirnya mereka berdua dilabrak gitu di
rumahnya didatengin sama RT juga segala macam, ketahuan, dilaporin juga ke Kolbi. Ya tentunya di situ Kolbi sangat merasa kecewa berat ya, dilukai lagi, dibohongin lagi untuk kesekian kalinya. Akhirnya ya udah mereka bercerai. Namun belakangan Riani itu mendapati fakta kalau ternyata Dani ini tetap tukang main cewek di belakangnya. Jadi ceweknya dia banyak, gengs. Gak cuma Riani doang. Ujung-ujungnya si Riani ya nggak sama Dani. Sampai udah setahun bercerai dengan Kolbi, Riani dan Kolbi juga udah nggak saling kontak ya. Tahu-tahu Riani dihubungin sama Anjas. Dikirim ini sebuah foto dari pameran fotografi yang memang lagi digelar sama Kolbi. Dimana di situ terpajang foto dua orang yang sedang berciuman mesra di kejauhan gitu ya. Tapi terpotret dengan sangat estetik dengan latar gunung di malam hari yang berkabut. Yang ternyata itu adalah Riani dan Dani waktu ciuman di gunung itu. Yang waktu Riani nyamperin Dani lagi godain pendaki cewek tuh, yang disuruh makanya pada nungguin. Nah mereka kan sempat melipir tuh, sempat ciuman kan, terus mau berbuat lebih, tahu-tahu Dani kayak ngeliat ada yang ngintip gitu, kayak ada orang lewat, jadinya nggak jadi. Yang ternyata itu Kolbi lagi mergokin dan foto mereka. Ya namanya fotografer, mau mergokin orang candid, tapi tetap jadinya sebuah hasil karya yang kalau orang awam ngeliat tuh dikira ini ada dua orang yang sedang memadu kasih dengan romantis karena estetik begitu fotonya. Padahal malah lagi selingkuh. Bisa katanya judul fotonya tuh ditulis luka terdalam. Ya kan kayak puitis banget gitu, dikira kita kan kayak kekasih sejati terus putus apa bagaimana kan, padahal lagi selingkuh. Namun dari situ si Riani ini bener-bener sangat sedih dan menyesal. Berarti Kolbi ini udah tahu tuh waktu di situ, atau mungkin sebelum itu juga dulu tahu. Tapi waktu si Riani hilang, kata orang-orang semua nih, Kolbi lah yang bener-bener paling panik, sedih dan kesana kemari gitu kan nyari cara biar bisa si Riani ketemu. Sampai ritual kuda kosong tuh katanya sebenarnya dilarang dan berbahaya loh gengs. Si Kolbi kan jadi medianya untuk dirasuki ya istilahnya buat mencari Riani itu. Buat orang-orang suka bumi ya boleh komen di bawah yang tahu tentang ritual kuda kosong ini. Karena kita diceritainnya begitu doang. Sampai akhirnya udah ketemu nih si Riani, udah dimaafin tapi ya disia-siain juga. Yang mana yang terakhir kejadian itu mungkin ya Kolbi udah nggak bisa nerima lagi ya, udah dihanatin. Apalagi yang lapor tetangga-tetangga gitu, malunya gimana sebagai suami. Riani bilang dia tahu dialah yang salah. Dan katanya silahkan kalau teman-teman mau menjudge begitu ya, si Riani yang bilang. Yang jelas lewat cerita ini, Riani ingin menyampaikan ke Kolbi kalau misalkan Kolbi nonton, Riani bilang terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya. Kamu adalah orang baik dan suami yang hebat. Semoga kamu menemukan wanita yang benar-benar bisa menjaga dan bisa membahagiakanmu sepenuhnya. So itu guys cerita dari Riani yang jujur gue udah balas emailnya dia yang kesel juga, kenapa sih lu jahat banget sama Kolbi gitu. Ya Riani bilang makanya memang dia hilaf dan semoga teman-teman semua nih tidak melakukan kebodohan yang seperti yang dia telah lakukan. Karena menyia-nyiakan seseorang yang udah baik dan tulus itu kerugian dan penyesalan yang luar biasa yang baru disadari setelah orang itu pergi. Padahal karena ulah kalian sendiri. Ya pokoknya waktu kejadian si Riani hilang itu masuk ke alam lain, katanya dia sendiri pun nggak sadar dia telah masuk ke alam lain. Karena dia hanya melihat itu desanya mendadak sepi, sampai pagi kagak ada orang juga, terus nggak nemu jalan pulang, sampai akhirnya kelelahan dan dehidrasi, kelaparan, udah nggak sadar begitu. Tapi nggak ada sih dia ngeliat sosok-sosok yang serem-serem gimana, enggak. Makanya dia tidak sampai berpikir waktu kejadian itu masuk ke dimensi apa-apa gitu, nggak tahu. Ya begitulah geng, stage pendakian hari ini begitu, ada keselnya, ada mananya gitu ya, kita juga bingung. Teman-teman pokoknya jadi orang baik ya, jangan jahat begitu. Terima kasih udah pada nonton ya. Kalau belum subscribe boleh klik tombol subscribe-nya, boleh juga minta like-nya. Sampai jumpa. Kalau mau kirim email ke ini nih, di email ini nih udah jam 2. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.